البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك عارض اذكر وسائل حماية من الشيطان الذي قد أخذنا. بسرعة وارفع صوتك. الإخلاص، استعاذة بالله، التعويذ من الأبناء والأهل، istighfar wa taubah, al-ikthar min dzikrillah, al-iltizam bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baqi awal syai' ada awal syai' indah ya Tuan. Yang belum disebutkan apa? Yang belum disebutkan. Apa? Maulana, isti'adah sudah. Apa depannya Pak Said? Yang belum disebutkan apa? Al-iltija ilallah. Nah, kapan saya nggak dengar? Saya ngitung dari tadi nggak ada. Saya nggak ngadang itu nggak tangguh nanti. Baik, ayo jelas. Al-iltija ilallah. Nah, berarti kita selesai dari pembahasan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang dengannya seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan. Baik. Berhubungan dengan masalah ini, ikhwan fillah, ada pertanyaan sekalian kita jawab di sini. Nah, ditanyakan apa perbedaan antara iblis dan syaitan? Juga sekalian saya tambahkan juga jin.
Karena dalam beberapa hari ini kita membahas tentang makhluk tersebut, antara jin, syaitan dan iblis. Perbedaannya apa saja? Baik. Tentunya akhwanillah, untuk bisa mengetahui hakikat suatu istilah syar'i, maka kita kembali kepada penggunaan dalam dalil-dalil syar'i. Sehingga untuk tahu makna yang dimaksud iblis itu apa, syaitan itu apa, jin itu apa, nah kita kembalikan kepada penggunaan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik. Kalau kita perhatikan akhwanillah, nah, mulai dari penggunaan kata iblis di dalam Al-Quran, baik, datang dalam banyak tempat. Baik, ada sekitar 11 tempat di dalam Al-Quran, 11 tempat penyebutan iblis. Dan di 11 tempat tersebut tidak ada tanda kecuali dalam bentuk mufrad, iblis. Nah, mufrad satu. Adapun lafaz syaitan ikhwanillah dalam Al-Quran datang dalam bentuk mufrad juga dalam bentuk jamak. Nah, secara mufrad di dalam Al-Quran datang pada 70 tempat. Dan dengan lafaz jamak dalam Al-Quran ada 18 tempat penyebutan. Berapa tempat, Maulana? Iblis disebutkan berapa tempat? Berapa Hanafi? Makanya jangan bengong. Nah, antum nyari sendiri, ngitung, udah ketemu. Tayyib, tulis. Nah, antum mencari waktu lama mau ngitung berapa penyebutannya. Ya. Tayyib. Penyebutan iblis di dalam Al-Quran berapa? 11. Kemudian syaitan secara mufrad ada berapa tempat? Ada 70 tempat. Kemudian secara jamak pada 18 tempat. Nah, berdasarkan hal ini akhwanillah, kalau kita lihat, nah, tatkala iblis disebutkan tidak datang kecuali dalam bentuk mufrad, dan konteksnya mayoritas ayat-ayat yang menyebutkan iblis adalah pada saat apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Adam. Wa idzulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Nah, dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, iblis yang saat itu bersama para malaikat walaupun bukan dari kalangan malaikat. Nah, sehingga dari sini para ulama menyimpulkan alhamdulillah bahwasanya iblis itu hanya satu. Iblis itu satu, dan itulah Abu Syayatin, yaitu nenek moyangnya syaitan-syaitan dari kalangan jin. Baik, itu iblis. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala sebut iblis dengan sebutan syaitan, karena memang iblis bagian dari syaitan. Nah, iblis bagian dari syaitan. Baik. Dan dia adalah apa? Dedengkotnya syaitan, yaitu nenek moyangnya syaitan, itulah iblis. Adapun lafaz
syaitan, akhwanillah, ini lebih luas penggunaannya. Nah, lebih luas penggunaannya karena kalau kita perhatikan penggunaan syaitan di dalam Al-Quran, terkadang bermakna khusus, terkadang bermakna umum. Baik. Adapun yang bermakna khusus, yang dimaksud adalah apa? Adalah syaitan dari kalangan jin, yang termasuk di dalamnya adalah apa? Iblis, yaitu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Nah, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api, yang memiliki kemampuan untuk berubah-ubah bentuk menyerupai apa yang dia inginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah pada asalnya. Tapi syaitan adalah apa? Makhluk-makhluk yang mutamarrid, yaitu yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan syaitan. Baik. Yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Dari syaitana, syaitan. Yang jauh dari ketaatan. Ini makna syaitan secara khusus, yaitu syaitan dari kalangan jin. Adapun makna secara umum, syaitan yang dimaksud adalah makhluk yang menyeru kepada kejelekan. Makhluk yang menyeru kepada kejelekan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jinni, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dari kalangan syaitan-syaitan manusia maupun syaitan-syaitan jin, yang mereka membisikkan sebagiannya kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang dihias-hiasi dan perkataan-perkataan yang menipu. Baik. Jadi dari sini kita ketahui perbedaan iblis dalam penggunaan secara apa? Secara istilah iblis, syaitan, demikian pula jin. Iblis itu jelas bagian dari apa? Dari kalangan jin. Dan bagian dari kalangan syaitan, dan dia adalah nenek moyangnya. Tayyib Abu Syayatin, yaitu bapaknya syaitan-syaitan. Dan ketika datang iblis dalam Al-Quran, semuanya dalam konteks apa? Mufrad. Konteks mufrad menunjukkan dia itu satu, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dulu untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Itulah iblis. Kemudian anak keturunannya secara umum yang menyeru kepada kejelekan, senantiasa menyeru manusia kepada kejelekan, itu dinamakan syaitan secara istilah khusus. Dan orang-orang yang telah apa? Direkrut oleh syaitan-syaitan ini dari kalangan manusia juga apa? Ketika mereka mengikuti langkah-langkah syaitan menyeru manusia kepada kejelekan, juga dinamakan syaitan dari kalangan manusia. Paham? Baik. Adapun jin, jin ini mencakup iblis dan syaitan kalangan jin secara keseluruhan. Juga mencakup mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin. Itu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi jin ada yang muslim, ada yang kafir, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir ini jelas namanya syaitan, yang menyeru, memang tabiat mereka tabiat buruk, syirir dalam bahasa Arab, yaitu senantiasa menyeru kepada kejelekan. Allahul musta'an. Nas'alullah al-afiyah. Tapi ini istilah
dipahami dengan baik sehingga tidak rancu. Kenapa kok terkadang ketika mengisahkan tentang kisah iblis disebut dengan lafaz syaitan. Kenapa? Karena memang iblis adalah apa? Adalah bapaknya para syaitan, sehingga dia juga bagian dari syaitan. Kita masuk pada poin berikutnya. Ma huwa khairu ma yata'awwadu bihi minal Qur'an. Apa perkara yang paling bagus untuk seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya yang ada di dalam Al-Qur'an? Jadi maksud poin yang ke-165 ini yaitu dari ayat-ayat Al-Qur'an mana yang paling bagus. Untuk kita apa? Ta'awud dengannya. Wal jawab qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Sehingga kedua surat ini dinamakan dengan al-mu'awwidzatain. Ya, al-mu'awwidzatan atau al-mu'awwidzatain sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang kita semua insyaallah taala telah menghafalnya. Dan hendaknya betul-betul ikhwanifillah dua surat ini antum baca, antum pahami maknanya. Sehingga ketika antum membacanya dalam azkar, dalam zikir-zikir pagi maupun petang maupun ketika hendak beranjak tidur, antum betul memahaminya dan mentadaburinya. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang meluncur tanpa ikatan dari lisan-lisan kita, yaitu meluncur lancar saja tapi tidak kita pahami maknanya. Berusaha membaca maknanya, karena kita sedang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meminta perlindungan tapi kita tidak tahu apa yang kita minta? Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwidatan. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Rawahu Tirmidzi wa shahahu Albani. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita lewati juga pada pembahasan ta'widul abna wal ahl. Dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan para jin dan ainul insan, dari mata-mata manusia. Ketika yata'awwadu minal jan, yaitu meminta perlindungan dari jin, dari jin. Ini mencakup syaitan, mencakup juga iblis, ya tidak? Karena iblis dan syaitan dari kalangan mereka. Demikian pula dari mata manusia. Bagaimana ini yang dimaksud dengan ainul insan, yaitu mata-mata yang memandang dengan pandangan buruk, pandangan hasad, pandangan dengki. Yang terkadang alhamdulillah pandangan tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang buruk. Ini yang dinamakan dengan istilah ain. Ya, terkadang menimbulkan sakit. Kalau itu anak kecil tiba-tiba bisa sakit, bisa panas, bahkan bisa meninggal. Tentunya bi'idznillah azza wa jalla. Maka butuh seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan hal-hal tersebut. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melakukan hal itu.
sampai turun kepada beliau Al-Mu'awwidatan, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka tatkala keduanya telah turun, Rasulullah SAW mengambil keduanya sebagai ta'wid, sebagai apa? Bacaan-bacaan untuk meminta perlindungan dan meninggalkan yang selain keduanya. Ini menunjukkan alhamdulillah dari ayat-ayat Al-Quran yang paling utama untuk kita meminta perlindungan kepada Allah adalah Al-Falaq dan An-Nas. Oleh karena itulah juga datang hadis bahwasanya Rasulullah SAW sering membaca Al-Falaq dan An-Nas di dalam apa? Di dalam salat-salat beliau. Sehingga ketika kita membaca dua surat ini dan yakin kita tidak tahu hadis pun, kebanyakan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Tapi ketika kita sudah mengetahuinya, ingat bahwasanya kita membacanya karena Rasulullah SAW juga apa? Membaca, bahkan menganjurkan. Menganjurkan untuk apa? Dibaca pada salat-salat kalian. Hadis-hadis tentang Al-Falaq dan An-Nas banyak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Beliau kumpulkan di sana hadis-hadis seputar Al-Falaq dan An-Nas. Poin berikutnya, halil jinnu ya'lamuna al-ghaib? Apakah jin itu mengetahui perkara gaib? Wal jawab la. Jawabannya tidak. Wa dalilu qauluhu ta'ala an Sulaiman alaihi salam. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Sulaiman alaihi salam, falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tatkala telah kami tetapkan kematian atas Nabi Allah Sulaiman, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepada beliau kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan dari sisi dunia dan kemuliaan dari sisi kenabian. Nabi sekaligus raja, bahkan menguasai para jin, kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang-orang setelah beliau. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak. Baik, maka tatkala telah kami tetapkan kematiannya, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidaklah memberi petunjuk kepada para jin yang saat itu sedang apa? Sedang bekerja, karena mereka tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Diperintahkan untuk bekerja. Tidaklah menunjukkan kepada para jin tentang kematian Nabi Sulaiman kecuali apa? Dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, yaitu rayap. Rayap yang apa? Yang makan tongkat yang digunakan untuk bersandar Nabi Sulaiman. Sekarang Nabi Sulaiman berdiri mengawasi mereka, dikiranya masih hidup. Lama berarti. Dikiranya masih hidup, mereka kerja keras. Kalau seandainya sudah tahu beliau meninggal sudah lama, mereka bisa nyantai. Tapi tatkala mereka tidak mengetahui ilmu ghaib, tidak bisa mengetahui meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam, kecuali setelah apa? Setelah tongkatnya dimakan rayap, kemudian beliau falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tatkala Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, beliau sudah wafat lama. Cuma karena bantuan tongkat, beliau tetap tegak. Tegak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau sudah jatuh tersungkur, baru jelas bagi para jin tentang wafatnya beliau. Seandainya mereka mengetahui ilmu gaib, tentunya mereka tidak begitu lama berada di dalam Di dalam siksaan yang menghinakan itu. Dalam artian siksaan kerja keras.
ya, disuruh kerja terus. Nah, diawasi. Nah, dikiranya mengawasi masih hidup, ternyata sudah wafat. Baik, ini dalil bahwasanya para jin tidak mengetahui ilmu ghaib. Nah, dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, alhamdulillah, ada di antara hal ghaib, sebagian yang ghaib yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk para syaitan, yaitu apa? Yang telah kita lewati dulu, ada pertanyaan seputar ini, apa itu? Nah, telah kita bahas dahulu alhamdulillah berhubungan dengan pertanyaan apakah syaitan mengetahui hal-hal yang ada di hati manusia, yaitu ketika manusia berniat atau bersitan. Maka yang rajih dalam masalah ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, itu termasuk perkara yang syaitan dibukakan padanya. Allah buka ilmu itu untuk mereka sehingga mereka menimbulkan was-was. Ketika mau berniat kebaikan, mereka berusaha mencegahnya, berusaha menggodanya, memalingkannya, dan seterusnya. Adapun adillah dan pembahasannya telah lewat. Baik. Kemudian poin yang terakhir untuk fasal ini, aina yada'u syaitan 'arsyahu? Di mana syaitan meletakkan arasy-nya? Wal jawab 'alal ma'. Baik, jawabnya di atas air. Wa dalilu hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yada'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu saraya. Al-hadits rawahu Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air, kemudian dia mengirim pasukan-pasukan. Di sini perhatikan pertanyaan syaitan. Kenapa? Karena memang terkadang penggunaan iblis diistilahkan dengan syaitan karena memang dia adalah apa? Adalah bapaknya syaitan, yaitu nenek moyangnya syaitan dan juga pimpinannya. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, iblis dia meletakkan arsy-nya di atas air. Nah, kemudian dia apa? Mengirim pasukannya. Untuk membuat kerusakan, menggoda manusia. Kemudian mereka lapor. Mereka laporan tentang kerusakan-kerusakan yang telah mereka perbuat. Karena itulah dari hadis ini juga alhamdulillah, kita mengambil hikmah. Untuk apa? Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan perjalanan di lautan. Melakukan perjalanan di lautan, apalagi laut lepas atau samudera. Untuk banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Adapun letaknya secara pasti ini wallahu taala alam. Apakah di seketika Bermuda atau yang lainnya, ini wallahu a'lam. Walaupun kejadian-kejadian banyak, tapi kita tidak bisa memastikan karena tidak kita dapati dalil yang jelas, tegas dan sahih menunjukkan letaknya secara pasti. Tapi yang jelas kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaannya dan dari kejelekan-kejelekannya. Barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai dari fasal al-iman bil malaikah, yang kemudian diikutkan dengannya pembahasan tentang masalah jin dan syaitan. Baik. Sebagai penyempurna. Ya rahmatullah. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menginginkan kebaikan. Tidak terbersit pada mereka maksiat. Kemudian disebutkan pelengkapnya, yaitu
makhluk yang kondisinya berkebalikan, yaitu iblis dan syaitan. Baik, untuk kita tahu kejelekan-kejelekan dan usaha-usaha dia, kemudian juga agar kita tahu bagaimana langkah-langkah untuk bisa selamat dari godaan-godaannya. Nas'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.